Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia kali ini. Kelas 10 SMA Islam Plus Askia, mata pelajaran kimia bersama kita di sini. Kita akan membahas hari ini tentang menghitung persentase ya. Menghitung persentase suatu zat ya, persentase dalam cuplikan. Nah, ini ya, dalam cuplikan. Oke. Sebelum itu marilah kita berdoa di rumah kita masing-masing sebelum mulai pelajaran ini. Semoga kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana Pak cara menghitung persentase dalam cuplikan? Nah, sebelum kita membahas cuplikan dan bagaimana menghitung persentasenya, maka kita harus tahu dulu ya cuplikan itu apa gitu. Ya, cuplikan itu itu kalau kita sering saksikan dalam film atau di TV ya, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Itu artinya adalah semacam tayangan. Cuplikan itu semacam tayangan. Nah, kalau dalam kimia cuplikan itu bukan tayangan. Cuplikan itu sama dengan sampel. Ya, sampel campuran. Nah, itulah cuplikan ya. Sampel campuran. Ya, sampel campuran. Jadi kita punya sampel itu yang dianalisis gitu, sesuatu zat yang dianalisis, tapi dia belum murni ya. Jadi sampel campuran ini dia belum murni, bukan zat murni. Ya, belum murni. Jadi dia bukan zat yang murni, tapi bercampur-campur. Di situ ada pengotor, ya, ada zat lain dan seterusnya. Nah, apa rumusnya? Misalnya kita mau menghitung berapakah kadar ya. Kadar di sini persen ya, persen. Nah, bagaimana kadar ya, kadar atau persentase dari X dalam cuplikan ya, dalam cuplikan atau dalam sampel gitu ya, atau dalam sampel atau dalam suatu zat gitu ya. Sama dengan gimana menghitungnya? Sama dengan caranya adalah massa itu Bapak gampangnya buat gram aja. Gram X tersebut, gram unsur X ya, dibagi dengan gram cuplikannya gitu, atau sampelnya atau senyawanya. Jadi kadar X dalam cuplikan. Jadi dalam ya, kalau dibuat dalam bentuk persamaan kimia, dalam itu berarti per. Ingat ya, dalam itu per, berarti X dalam cuplikan berarti X per cuplikan. Gitu kan, dalam TPA kan, waktu kalian belajar TPA kan begitu. Kalau ada kata dalam berarti per, X dalam cuplikan berarti gram X per cuplikan. Ya, dikali dengan 100%. Ini rumusnya gitu. Ya, rumusnya itu seperti ini. Nah, langsung aja kita menuju kepada soal. Ya, soal. Nah, di soal adalah kita lihat di sini ya, SIMA UI, tes masuk UI, Universitas Indonesia ya. Pada pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon dihasilkan 22 gram CO2. Unsur karbon dalam senyawa tersebut berapa persen? Pertanyaannya unsur karbon dalam senyawa. Ini ya, perhatikan ya. Unsur karbon C, senyawa dalam senyawa. Berarti nanti rumusnya apa? Berarti kalau gitu persentase karbon sama dengan karbon dalam senyawa, berarti gram karbon per gram senyawa gitu ya. Per gram senyawa, sama kayak tadi. Ya, X dalam cuplikan. X dalam cuplikan berarti X per cuplikan. Jadi kok karbon dalam senyawa berarti gram C per gram senyawa. Bapak singkat ya. Kali 100%. Nah, pertanyaannya, gram senyawanya udah ada apa belum? Pembakaran 12 gram senyawa. Ya, diketahui senyawanya udah ada. Sebanyak berapa? 12 gram. Nah, gram karbonnya diketahui belum? Belum. Yang diketahui CO2. CO2-nya sama dengan 22 gram. Nah, ini dikaitkan dengan hukum yang udah kita bahas kemarin. Dalam CO2 ada nggak C-nya? Ada. Dalam CO2 ada karbon, ada C.
Maka kita hitung dari sini berapa gram C. Pakai apa? Pakai hukum Proust. Ya, kita pakai di dalam menghitung gram C dalam CO2 itu pakai hukum Proust. Masih ingat? Masih ingatlah tentunya ya. Gram C berarti sama dengan gimana? Gram C sama dengan berarti ARC gitu kan kemarin ya. ARC kali 1 per MR senyawanya, MR CO2 ya kan, dikali dengan CO2 kali CO2. Biar lengkap gram CO2 ya, kali gram CO2. Nah, masukkan AR-nya C. AR-nya C itu 12 kali 1 berarti 12 per MR CO2. C 12, O 16, 16 kali 2 32. Berarti MR-nya CO2 adalah 44 dikali gram CO2 22 gram. Nah, kita sederhanakan ini 22 sama 44 berarti ini bagi 2. Berarti 12 bagi 2 6 gram. Jadi dalam 22 gram CO2 ada 6 gram C. Oke, setelah gram C-nya dapat baru masukkan ke sini. Gram C-nya 6 gram, gram senyawanya berapa? 12 gram dikali 100%. Jadi 1/2 kali 100 50% Jadi jawabannya apa Pak? Jawabannya C 50%. Gampang toh? Gampang ya. Baik, itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua akan kita lihat juga di sini. Yaitu soalnya, nah ini ya, soalnya dibalik. Tunggu, bukan yang ini. Bukan yang ini ya, satu lagi. Nah, ini Bapak kasih tahu soalnya. Nah, ini dia. Kita lihat di sini soal untuk nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini adalah soal sangat lama, soal jadul. Tapi soal ini legend. Kenapa legend? Karena walaupun dia sifatnya jadul, ya jadul itu berarti dia sangat lama sekali, tahun 95. Ya mungkin saja kalian belum lahir ya. Jadi karena dia soalnya sangat jadul tapi dia legend. Kenapa? Karena dia konsepnya mesti harus diketahui oleh semua orang yang mempelajari kimia. Atau konsep ini sangat memang harus diketahui gitu ya. Oke, kita lihat nih nomor ini ya. Secara teoritis banyak cuplikan belerang dengan kadar 80% yang dapat menghasilkan 8 gram SO2. Oke. Ini kita lihat dulu dari soal ini apa saja sebenarnya yang diketahui ya. Oke, kita lihat di sini ada cuplikan belerang. Cuplikan belerang. Nah, cuplikan belerang ya. Kemudian kadarnya berarti ini kadar belerang. Kadar belerang itu S. Iya kan? Belerang. Kadar belerang atau kadar sulfur S dalam kurung dalam cuplikan. Gitu dia. Dalam cuplikan. Ini udah diketahui 80%. Jadi itu kayak dibalik lah ya. Dari rumus yang tadi, kalau yang tadi persennya berapa? Kalau yang ini persennya diketahui gitu. Kemudian yang menghasilkan SO3. Jadi ada SO3 di sana sebanyak 8 gram. Pertanyaannya, banyaknya cuplikan. Nah, soal ini yang ditanyanya cuplikannya pula ya kan? Berapakah cuplikannya? Oke. Nah, sekarang kayak tadi aja. Bagaimana Pak menghitung belerang dalam cuplikan atau cuplikan belerang? Kalau cuplikan belerang itu berarti artinya ada belerang di dalam cuplikan. Ya, rumus yang ingat ya, rumus yang tadi berarti persentase dari belerang. Karena belerang dalam cuplikan berarti gram belerang, gram S per gram cuplikan. Ya kan? Dikali dengan 100%. Dikali 100%. Dikali 100%. Nah, kita mau mencari gram cuplikan. Ya kan? Tentu ini gramnya S ada ya. Persen S ada. Berapa? 80. Gram cuplikan ditanya. Berarti kita harus cari gram S. Dari mana Pak kita bisa dapat gram S?
ada di sini senyawa SO3. Nah, dalam SO3 kan kita bisa nyari berapa gram S. Pakai apa, Pak? Lagi-lagi pakai hukum Proust. Coba, yuk kita hitung gram S sama dengan berarti ARS kali 1. Karena S dalam senyawa ini 1 indeksnya. Per mR SO3 dikali gram SO3. Sekarang masukkan ARS dalam soal diketahui 32. MR-nya SO3 berarti AR. Masih ingat ya ngitung MR SO3 ya? Ini harus paham betul loh MR SO3 ini. Berarti ARS itu 32 tambah O2 kali AR-nya 16. Ya kan? O-nya 3 ya. 3 kali 16 48. 48 tambah 32 80. Dikali gramnya S. Gramnya S itu berapa tadi? SO3 berapa? 8 gram. Berarti 8 per 80 0,1. 0,1 kali 3 3,2 gram. Oke, bisa? Bisa. Sekarang kita lanjut ya. Lanjut. Masukkan sekarang persen S. Persen S berapa? 80. Sama dengan gram S. Ada kita dapat 3,2. Gram cuplikan. Nah, ini yang ditanya. Dikali dengan 100%. Udahlah, kalian kan pintar matematika. Langsung kita coret-coret aja ya. Ini persennya habis. Persennya habis, Pak, ya. Mana lagi yang bisa ya? Ini 100 kali 33,2 berarti 320. 320 ya. Berarti kali silangkan. Berarti 80 kali gram cuplikan sama dengan 320. Berarti gram cuplikan sama dengan 320 bagi 80 sama dengan 4 gram. Nah, gitu ya, 4 gram. Jadi dia agak panjang pengembangan dari hukum Proust masuk ke persen cuplikan. Gitu ya. Jadi 4 gram jawabannya bola. Mudah-mudahan bisa masuk PTN favorit atau masuk kedinasan ya. Nah, Bapak mau ngasih tahu di sini, coba nanti kamu kerjakan ini soal ya, supaya kamu lebih terlatih. Bukan Bapak memberat-beratkan, tidak ya. Jadi maksudnya kenapa Pak selalu ada soal, supaya kami paham kamu itu sebenarnya memahami atau tidak. Nah, salah satu alat ujinya ya dari guru ini untuk tahu gitu kan siswanya ini paham atau tidak, ya dari sinilah, dari soal ini. Kalau dia dikasih soal bisa, oh berarti dia paham. Kalau nggak bisa berarti dia nggak paham. Ya, ini satu soal yaitu SNMPTN tahun 2010. Pembakaran sempurna 6 gram cuplikan. Jadi ada cuplikan 6 gram mengandung hidrokarbon menghasilkan 4,4 gram CO2. Karbon dioksida itu CO2. Berapakah persen karbon dalam cuplikan? Nih, ada kalimatnya ya. Karbon dalam cuplikan. Nah, berarti gram karbon per gram cuplikan kali 100%. Cuplikannya ada 6 gram. Karbonnya ada belum, yang ada CO2. Nah, nanti kalian coba ya. Berapa? Kalian cari dulu. Pasti caranya mirip kayak tadi. Kemudian ini lagi ya, satu lagi SBMPTN tahun 2009. Nah, ini kayaknya berturut-turut dari tahun itu, dari 2009, kemudian 2010. Ini soal tentang cuplikan ini ada juga gitu ya. Nah, ini. Jadi coba yang ini juga dikerjakan. Ini hampir-hampir mirip soalnya. Nah, ini kan. Jika 204 gram cuplikan, ada cuplikannya. Dioksid sempurna menghasilkan Al seberat 54 gram. Nah, ini Al-nya pula yang diketahui, yang ditanya persen Al2O3 dalam cuplikan. Berarti nanti apa rumusnya? Berarti rumusnya nanti persen Al2O3 sama dengan gram Al2O3 per gram cuplikan kali 100%. Jadi di sini ada dibalik ya, diketahui Al-nya berapa? 54 gram. Nah, cuplikannya berapa? Cuplikannya sama dengan 204 gram. Nah, berarti yang ditanya di sini persentase ya Al2O3 dalam cuplikan. Berarti persen Al2O3 sama dengan gram Al2O3 per gram cuplikan. Nah, dikali nanti 100%.
Kan gitu ya. Nah, cari dulu gram Al2O3 dari mana? Dari sini, dari si Al ini. Pakai apa? Pakai hukum Pros juga, sama. Coba dalam hukum Pros. Nanya gimana? Gram Al sama dengan berarti Al ya kan? Kali berapa Al-nya? 2 per ml dari Al2O3 kali gram Al2O3. Nah, nanti dapatlah gram Al2O3. Gram Al ada, air Al ada, MR juga bisa dapat. Nanti saya nanti dapatlah gram Al2O3. Nah, kayak gitu ya, kira-kira gambarnya. Jadi dibalik-balik. Oke, coba kerjakan 2 soal ini sebagai evaluasi apakah Anda bisa atau tidak, paham atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.